Assalamualaikum, jumpa lagi di Monty Tang di pagi hari waktu Amerika Serikat. Hai, hari ini aku tuh mau ngobrolin gimana pengalaman tinggal di Amerika dan enaknya tinggal di sini sama nggak enaknya tinggal di sini ya. Aku akan bahas itu satu persatu dan ada sedikit cerita enak nggak enaknya yang akan aku ceritakan. Nah, jadi kalian pilih yang mana dulu nih? Mau cerita yang enak atau cerita yang nggak enak ya? Kayaknya aku mau cerita enaknya dulu aja ya. Gimana enaknya tinggal di Amerika. Nah, pertama yang mau aku bahas itu adalah masalah cuaca ya. Yang paling aku suka di Amerika itu adalah cuacanya. Karena beda banget sama Indonesia. Yang pertama, di sini sudah kalian pasti tahu di sini punya 4 musim ya. Kita di sini maksudnya di Amerika itu ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi gitu ya kan. Sementara di Indonesia nggak ada. Jadi bagi orang yang belum punya pengalaman merasakan gimana tinggal di 4 musim itu sesuatu yang maksudnya itu sesuatu yang sangat menarik kalau menurut saya gitu. Nah, pertama kali itu kalau kita orang tropis ya, orang Indonesia itu kan orang tropis. Nah, jadi kalau kita biasanya kayak saya kan asalnya dari Riau ya, dari Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu kan terkenal panas banget gitu ya. Jadi kalau di Pekanbaru itu kalau panasnya itu bikin gosong gitu loh kalau di Pekanbaru, di Riau. Jadi sementara kalau di sini panasnya itu ya intinya nggak sekejam panas Pekanbaru lah ya. Nah, kalau di Pekanbaru tuh panasnya gila gitu. Saking panasnya, kalau umpamanya kita mau jemurin kain di luar umpamanya gitu ya. Kita kan pakai sandal jepit tuh. Nah, kita kan jemurin kain berapa lama sih jemurin kain? Nggak nyampe 5 menit kadangnya kalau cuma kainnya seupil. Itu kamu masuk ke rumah tuh kamu langsung kakinya udah ada bekas tali sandal jepit gitu. Saking panasnya gitu. Hanya dalam hitungan menit. Jadi kayaknya bule-bule tuh aku saranin kalau mau mencoklatkan badan kayaknya ke Pekanbaru lebih cepet gitu panasnya. Soalnya kuat. Nah, yang enaknya di sini lagi adalah masalah urusan lalu lintas. Nah, orang-orang di sini lalu lintasnya sangat-sangat tertib, sangat-sangat berbeda dengan lalu lintas yang ada di Indonesia, terutama di Pekanbaru di tempat aku tinggal ya. Mereka nggak barbar seperti di tempat kota yang aku tinggal. Waktu aku di Indonesia, di sini orang sini bener-bener taat aturan, terutama kalau soal masalah belok ke kanan, belok ke kiri gitu ya, di perempatan. Nah, mereka itu sangat-sangat memperhatikan seperti itu. Dan di sini jarang sekali dengar klakson di tit. Jarang banget. Dan orang-orang di sini tuh emang bener-bener taat rambu-rambu loh ya. Kalau kamu lihat ada rambu stop sign, berarti kamu emang bener-bener harus stop gitu. Dan kamu nggak boleh melewatkan rambu itu. Nah, kalau di Indonesia ada nggak yang perhatian dengan rambu stop, rambu-rambu stop? Nah, gimana kamu menurut kamu sendiri? Atau jangan-jangan rambu-rambu stop itu nggak ada di Indonesia ya? Aku juga lupa nih, ada nggak ya? Kayaknya aku nggak pernah lihat deh sign stop. Nah, kalau di Amerika itu ada nama istilahnya yielding gitu ya. Jadi kalau pernah kamu lihat rambu-rambu segitiga seperti ini, warna merah, ya mungkin di Indonesia kamu nggak pernah lihat ya kali ya yielding ya. Saya juga lupa nih, rasanya saya nggak pernah lihat ada istilah yielding di Indonesia. Memang di Indonesia tuh nggak ada namanya istilah yielding ya. Yielding itu adalah yang mendahulukan mana yang lebih dahulu gitu. Seandainya kamu mau belok ke kanan, ada yang lurus, terus kamu mau dahulukan siapa? Yang lurus atau mau belok dulu? Coba kamu jawab sendiri di komen. Nah, kalau yang enaknya lagi di sini, kalau kamu sewa apartemen ya, apartemen, rumah gitu, kamu tuh cuma perlu bawa baju satu ya, terus mungkin tempat tidur dan kelengkapan lainnya, dan kamu nggak perlu khawatir gitu seperti umpamanya kamu harus gotong kulkas kamu kemana-mana gitu ya, atau kompor kamu kemana-mana gitu. Karena di sini di Amerika setiap kamu sewa rumah atau apartemen itu kitchen appliances itu selalu ada. Jadi kamu tinggal pilih, ada yang sudah ada dengan mesin cuci piringnya, ada yang sudah ada dengan kompornya atau kulkasnya gitu, atau microwave-nya. Kamu tinggal pilih karena itu rata-rata pasti sudah ada di setiap rumah atau apartemen yang disewakan. Nah, yang enaknya lagi di sini untuk urusan umpamanya kamu nih pengen nelfon kantor ini nih gitu ya. Dan di sini itu masih ada nomor teleponnya gitu dan pasti ada yang angkat.
Tidak seperti di Indonesia. Kalau kamu lihat nih punya dinas mana gitu ya, nih kamu pencet telepon, kamu cari di Google tuh, kamu nggak akan pernah lagi menemukan nomor telepon kantor tersebut. Entah kenapa orang di Indonesia ini suka aneh, semuanya beralih ke telepon seluler gitu. Kantornya tuh udah nggak ada telepon lagi gitu, kamu nggak bisa hubungi. Terus kalaupun ada, nggak ada yang ngangkat gitu. Dan kamu tuh nggak bisa menanyakan informasi tuh by phone tuh di Indonesia tuh nggak akan pernah terjadi gitu ya. Kamu harus datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan info. Dan itu pun kadang infonya suka salah-salah. Yang A ngomong begini, B ngomong begini. Ya, that's Indonesia. Nah kalau di sini untuk urusan seperti itu kamu bisa lakukan by phone. Ya, semuanya bisa kamu lakukan by phone. Dan masalah nomor emergency itu yang seperti kamu pernah dengar mungkin istilah 911 itu memang ada dan mereka memang benar-benar cepat tanggap. Ya, berdasarkan pengalaman sendiri ya, I've called them twice. Saya sudah nelfon 911 itu 2 kali dan 2 kali mereka datang kurang dari 5 menit. Seperti di video sebelumnya saya sebutkan bahwa di Amerika ini segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan, nyawa itu sangat-sangat ditindaklanjuti dengan cepat. Ya, kamu mau butuh ambulans kah? Kamu mau butuh pemadam kebakaran kah? Atau kamu mau butuh polisi kah? Mereka datang dengan cepat. Si cerita enaknya tinggal di Amerika, saya pernah juga bikin video tentang kalau kita di Amerika itu, kalau kamu nggak punya asuransi dan kamu harus ke rumah sakit, kamu akan tetap dilayani. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau kamu nggak punya asuransi, kamu nggak punya uang, terus kamu ke rumah sakit, kamu nggak akan dilayani gitu. Di sini kamu bisa masuk ke rumah sakit, terus kamu ditangani seperti biasa, dan kamu keluar dari rumah sakit, kamu itu nggak langsung disodorin, nih bu, tolong ya bayar tagihan, kalau nggak ibu nggak bisa keluar. Nah di Amerika nggak seperti itu. Di Amerika itu kamu bisa keluar, kamu cuma tinggal tanda tangan dan nanti tagihan kamu datang ke alamat rumah. Nah enaknya lagi di sini masalah pekerjaan, selama kamu itu cuma istilahnya blue collar worker ya, atau yang istilahnya di perburuhan, istilahnya non-office worker gitu ya, nggak kerja kantoran, itu mereka rata-rata nggak akan tanyakan masalah ijazah ya. Mereka nggak akan tanya masalah ijazah kamu apa yang terakhir, nggak akan pernah. Tapi kalau kamu bekerja di bidang sektor office worker gitu, umpamanya kamu pengacara, guru, perawat, atau profesor yang bekerja di universitas, mungkin kamu akan dipertanyakan ijazah kamu apa gitu. Tapi di luar dari itu kamu nggak akan ditanyain ijazah, harus berpenampilan menarik, umurnya berapa, nggak akan seperti itu kalau di sini. Kalau di Indonesia kayaknya wajib harus berpenampilan menarik, umurnya harus masih muda 20, 21, berpengalaman 5 tahun dan satu lagi di Amerika itu mereka sangat menghargai yang namanya orang cacat. Jadi di sini itu kamu akan menjumpai yang namanya istilahnya handicap parking ya. Di sini ada fasilitas untuk handicap. Terus di sini juga ada istilahnya kalau kamu bekerja untuk senior citizen, jadi kamu akan menjumpai orang yang sudah tua tapi masih tetap bekerja. Di sini sangat lumrah gitu ya, sudah tua masih kerja gitu. Kalau di Indonesia nggak akan ada yang nerima kamu udah umur 50, 60 masih bekerja, no one's gonna accept you. Ya, nggak akan ada yang tuh mau memperkerjakan. Nah, enaknya lagi kalau di Amerika itu masih ada namanya bus sekolah. Nah, jadi sekolah-sekolah umum akan selalu menyediakan transportasi untuk murid-murid yang berpergian menggunakan bus ya. Jadi itu disediakan oleh kota dan sekolah. Jadi istilahnya kota setempat, pengelola kota setempat. Kalau kita bilangnya apa ya? Pemda setempat menyediakan bus sekolah untuk fasilitas murid-murid yang ada di sekolah-sekolah umum. Nah itu tadi video gimana enaknya tinggal di Amerika, dan ini hanya sekedar informasi saja berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Setiap orang mungkin mengalami hal-hal yang berbeda dan generally ya pada umumnya ya seperti itulah kehidupan di sini. Oke, nanti aku akan share gimana nggak enaknya tinggal di Amerika, karena juga banyak nggak enaknya ya, di mana-mana
Ada enak, ada nggak enak, itu udah lumrah ya. There's no such a perfect place ya. Tempat yang sempurna itu di muka bumi ini nggak akan pernah ada. Oke, I'll see you later on my next video. Thank you.